lagi bersama aku Kaisa Abdul Perdana NIM 1142350 dari blog 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Kali ini aku akan memberikan cara menggunakan software GeoGIS mulai dari digitasi, labeling, contouring, sampai ke layouting. Pertama-tama kita bisa membuka project new atau Ctrl N, dan kita bisa memilih plugins dan menginstalnya dengan manage and install plugins, lalu install semua plugin yang dibutuhkan. Kemudian kita milih raster, lalu georeferencer, dan kita pilih yang open raster, dan kita masukkan peta raster yang akan kita digitasi. Lalu kita pilih yang set point untuk memberikan titik pada titik paling atas kiri dan paling bawah di kanan, dan kita pilih yang di gridnya, lalu kita masukkan dan koordinatnya. Kemudian setelah sudah selesai, kita pergi ke transformation setting, lalu kita isi yang target SRS sesuai zona di tempat kabupaten tersebut. Untuk output rasternya kita pilih yang browse, lalu pilih berdasarkan tempat penyimpanan folder kita. Kemudian kita centang juga di login QGIS Windows, dan oke. Lalu kita pilih start georeferencing. Jika sudah selesai, ada tanda centangnya ini, kita bisa close lalu discard. Sebelumnya kita juga harus memastikan untuk EPSG atau yang berada di pojok kanan bawah ini itu sesuai dengan koordinat yang tempat kita akan digitasi. Di sini aku di koordinat di UTM 49S, kita apply lalu oke. Dan kita pilih layer new server layer, lalu kita pilih terus dan sesuaikan tempat penyimpanan kita sama beri nama batas administrasi. Kemudian geometri tabnya kita pilih yang polygon untuk batas administrasi, lalu additional dimensinya kita pilih yang zona 49S atau berdasarkan zona UTM kita beri nama new filenya keterangan, lalu add to files list. Kemudian kita tambahkan juga pada jalan dan sungai dengan geometri tabnya yaitu line string, serta untuk titik dengan geometri tabnya yaitu point. Sudah, kita akan digitasi dengan cara yang pertama kita pilih untuk batas administrasi, lalu pilih toggle editing, dan kita pilih yang add polygon features. Kemudian kita tinggal digitasi ke kecamatan yang akan kita pilih. Setelah kita berhasil digitasi, kita klik kanan lalu isi ID-nya yaitu 0, lalu oke. Kemudian kita pencet 2 kali klik kiri pada batas administrasi, lalu simbologi, dan kita pilih yang simple fill colornya kita pilih yang transparent fill. Lalu untuk stroke width-nya kita bisa bebas atau pilih sesuai ini. Untuk stroke colornya juga kita bebas. Untuk stroke width-nya kita bisa ini atau 0,6 agar lebih besar, lebih kelihatan. Lalu jika misalkan ada yang kurang rapi seperti ini, kita bisa pilih yang vertex tool, kemudian pilih yang current layer. Kita bisa tinggal pencet pada titik-titiknya, atau kita bisa menambahkan titik di antara dua titik dengan cara kita pilih pada garis tersebut, lalu kita pilih yang simbol plus ini, lalu kita tinggal tarik. Jika sudah dirasa rapi, kita bisa pilih yang save layer edit, lalu kita pilih yang edit, kemudian edit geometry, lalu split features, dan kita akan menambahkan batas-batas pada tiap kecamatan. Pastikan untuk memulainya dari luar atau bisa dari titik batas administrasi, kita tinggal pencet aja. Kemudian jika sudah selesai, dan pastikan untuk garis paling ujungnya paling akhir ada di luar dari garis batas administrasi, kita pilih aja klik kanan, maka akan jadi seperti ini. Kemudian jika sudah, kita pilih yang save layer edit, kemudian kita lanjutkan untuk yang layer jalan, kita pilih yang toggle edit, lalu add run features, dan kita digitasi jalannya. Kemudian jika udah, kita klik kanan, lalu ID-nya kita beri 0, lalu keterangannya kita bisa pilih jalan utama, kita beri namanya itu jalan koridor. Kemudian kita lanjutkan juga pada sungai, kita beri nama sungai, lalu kita save edit, dan kita mulai pada titik lagi. Karena kita masih digitasi belajar, kita bisa bebas untuk milih titiknya di mana dengan keterangan juga apa. Misalnya di sini ada pendidikan dasar, lalu di sini ada kantor camat, serta di sini adalah masjid. Lalu kita save
Kemudian kita akan melakukan tabeling pada batas administrasi dengan cara klik kanan, lalu open atribut tabel, kemudian kita pilih yang toggle editing, kita pilih untuk satu, kita bisa beri keterangan ladang, sawah, serta kebun. Setelah sudah, kita bisa save edit dan kita close. Serta untuk misalkan tadi ada yang layar yang belum diberi nama keterangan, bisa pilih pada open atribut tabel. Kemudian kita akan memberikan tipologi pada batas administrasi, kita pilih yang kategoris, lalu value nya kita pilih keterangan dan kita pilih classify, dan kita pilih dua kali, lalu kita samakan simbolnya dengan simbol RBI, atau jika belum ada kita bisa pilih style manager, lalu pilih yang import atau export, kita pilih yang import, kemudian kita pilih file dan kita masukkan simbol RBI. Lalu kita akan memberikan labeling, kita pilih yang simbol labels, lalu pokoknya kita beri Times New Roman, aksesnya yaitu 12, dan untuk buffernya kita centang yang draw text buffer, dan placementnya kita pilih yang horizontal. Kemudian kita akan memberikan hal yang sama pada jalan, kemudian kita bisa menyamakan warna sesuai dengan SNI dengan cara pilih yang segitiga bawah ini pada color, lalu choose color, lalu kita isikan pada RGB nya, yaitu untuk jalan kolektor RGB nya yaitu 255, 102, 255. Kita klik OK, lalu OK, kemudian kita apply, lalu kita melakukan hal yang sama pada sungai. Pada sungai musiman kita bisa menggunakan stroke line-nya, stroke style-nya pada dash line untuk membedakan dengan sungai yang biasa. Lalu kita pilih apply dan kita lakukan juga pada titik, maka akan jadi seperti ini. Jangan lupa untuk unchecklist yang kita rasternya agar terlihat murni dari hasil digitasi kita. Kemudian kita akan menambahkan layer kontur, kita bisa pilih layer, add vector layer, dan kita pilih yang vektor. Kemudian source-nya kita bisa pilih data vektornya, data konturnya, dan pastikan untuk memilihnya yang ASAP. Dan kita tinggal add dan close. Jika sudah tertambahkan pada layer, kita bisa pilih yang kontur ikannya ini, kemudian kita pilih vektor, pilih processing tools, lalu clip. Kita masukkan overlay layernya pada batas administrasi ini, lalu klipnya kita bisa pilih tempat penyimpanan, lalu kita pilih run. Setelah kontur yang klipnya sudah terbentuk, kita bisa pilih unchecklist pada kontur yang awal, kemudian kita pilih ke kanan pada klip kontur, lalu open atribut tabel, kemudian bila kita pilih yang toggle editing mode, kita tambahkan new field yaitu IK dengan tabnya yaitu whole number integer, lalu kita pilih yang select features using an expression, kita pilih yang files and valve, kita pilih yang elevation, lalu kita pilih yang operator. Untuk operator kita pilih persen, lalu kita masukkan indeks konturnya dengan rumus yaitu interval kontur dikali 4, lalu kita pilih yang select features, dan jika sudah ada matching feature select, kita close aja. Kemudian feed-nya kita pilih IK dan kita masukkan yaitu 1 untuk indeks konturnya, kemudian update select, lalu kita invert selection untuk mengelompokkan indeks konturnya, dan kita beri nama angka 0, lalu update select. Kemudian jika udah, kita klik save edit dan kita tinggal close saja. Dan kemudian kita masuk simbologi pada klip kontur dan kita pilih yang kategoris, lalu value nya kita pilih yang IK, classify,
Untuk yang satu kita pilih warna oranye dengan stroke width-nya yaitu 0,4. Lalu untuk yang 0 atau indeks kontur, kita pilih stroke-nya yaitu 8 atau yang lebih besar daripada indeksnya, daripada intervalnya. Kemudian kita apply. Karena pada elevation masih terdapat 1 meter, kita pilih yang double edit, lalu masuk pada file kalkulator, kita pilih string, replace, lalu pilih view, kita pilih yang elevation, kita beri koma, spasi, kita beri petik 1, spasi meter, petik 1 lagi, koma, dan petik 2 kali, lalu kita kurung tutup. Lalu kita pilih yang update existing fields, lalu pilih yang elevation, kemudian kita pilih OK. Maka akan hilang satuan elevation pada satuan meter pada elevation. Kemudian kita save edit, kemudian kita labels, kita pilih yang rule based labeling, kita pilih yang plus ini, deskripsinya yaitu IK. Untuk filternya kita bisa pilih yang simbol 3 terbalik ini, lalu pilih yang fields and value, kita pilih yang IK. Kemudian kita pilih operator yaitu sama dengan, dan kita pilih angka 0. Oke. Lalu untuk value nya kita pilih yang name, kita pilih text dengan font yaitu Times New Roman, dan size nya yaitu 12. Lalu buffer kita centang yang draw text buffer, dan placement nya kita pilih yang curve. Untuk modenya kemudian kita pilih yang on the line pada allow positionnya, dan kita unselect pada above line, kita pilih OK. Apply. Maka pada indeks konturnya dengan interval 25 akan tertulis pada petanya. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa save petanya atau Ctrl S. Lalu kita akan layouting dengan cara pilih project, lalu layout manager, lalu yang grid kita beri nama layout, dan kita perbesar aja. Kemudian klik kanan, pilih page properties, dan size nya kita jadikan A3. Lalu kita pilih yang guides. Untuk yang horizontal kita jadikan 4, dan untuk vertikalnya kita jadikan 6. Pada horizontal kita isikan dengan 10, lalu 20, 277, dan terakhir 287. Sementara pada yang vertikal diisi 20, 30, 287, 297, 300, dan 410. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa langsung beri shape rectangle pada garis atau grid yang telah kita buat, yaitu yang kotaan kiri untuk petanya, sedangkan kotaan yang kanan yaitu untuk identitas dari peta tersebut. Lalu kita bisa atur stroke-nya dengan cara klik kanan, lalu item properties, kemudian kita pilih yang style, lalu simple fills, dan stroke weight-nya kita jadikan 0,5. Lalu kita pilih add map, dan kita buat mengikuti kotakan yang di dalam garis batas tepi ini. Lalu kita bisa sesuaikan skalanya, atau bisa juga sesuaikan dulu petanya dengan cara move item content ini. Tinggal kita perbesar dan tempatkan kira-kira berada di tengah. Lalu skalanya kita bisa sesuaikan. Di sini aku menggunakan skala 120.000. Kemudian CRS atau sistem koordinatnya kita pilih yang zona 49S. Lalu kita masuk pada grids, kita tambahkan gridnya, lalu modify grid. Lalu untuk grid type-nya kita pilih yang cross. Kemudian koordinatnya kita sesuaikan dengan intervalnya, yaitu kita juga sesuaikan. Untuk interval di sini aku menggunakan 10.000. Lalu untuk line style-nya kita ganti menjadi warna merah. Kemudian kita centang pada draw coordinates. Kemudian pada left-nya kita pilih yang vertical ascending. Lalu right-nya juga kita pilih yang vertical ascending. Untuk top dan bottom-nya kita biarkan. Kemudian font-nya kita pilih Times New Roman. Untuk style-nya kita bold. Kemudian size-nya 12. Dan untuk koordinat presisinya kita kurangi menjadi 0. Lalu kita pergi ke frame dan centang framenya, kemudian thickness-nya kita ganti menjadi 0,5. Lalu jika sudah selesai menambahkan grid,
kita kembali pada gauge, lalu tambahkan pada yang vertical gauge, kita ubah menjadi 355 untuk membuat garis tengah pada identitas yang akan digunakan untuk identitas peta nanti. Lalu kita akan menambahkan logo PN dengan cara add pictures. Kita buat kotakan terlebih dahulu dan pastikan berada di tengah. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih item properties. Kita pilih yang raster image, lalu kita pilih yang titik 3 ini dan kita tambahkan logonya. Kita sesuaikan aja. Setelah itu kita beri keterangan di bawahnya, nama instansi dengan cara add label. Lalu kita buat kotakan juga. Untuk fontnya yaitu Times New Roman dengan size nya yaitu 12 dan bold. Lalu untuk horizontal alignment-nya kita yang center dan vertical alignment-nya kita yang middle. Kemudian kita tinggal sesuaikan aja agar lebih rapi. Lalu kita buat sekat atau garis batas dengan cara add node item lalu add polyline. Dan kita akan membuat jenis petanya, kita copy saja dari tulisan nama instansi. Kemudian kita buat arah mata angin utaranya, kita pilih yang add node arrow. Kemudian kita buat huruf utara atau simbol utara dengan fontnya yang kita sesuaikan dengan bentuk simbol utaranya, dan kita tambahkan teks untuk keterangan skala yang kita gunakan. Kemudian kita juga akan menambahkan skala barnya, kita pilih yang add scale bar. Lalu untuk label forum unitnya kita ganti menjadi KM dengan K besar. Lalu segmennya kita jadikan 6, dengan fix widthnya kita jadikan 1,5 biar pasti kotaknya. Lalu kita sesuaikan font untuk scale barnya, kita jadikan Times New Roman. Kemudian kita beri garis lagi. Kemudian kita akan menambahkan keterangan, kita pilih yang add legend. Lalu untuk titelnya kita beri nama keterangan. Auto update nya kita unchecklist. Untuk clip contour kita ini hidden, titiknya juga kita hidden, nama titiknya. Dan ini kita remove, keterangan sungai kita hidden, keterangan jalan juga kita hidden, batas administrasi dan raster. Maka untuk keterangannya akan jadi seperti ini. Lalu untuk urutannya kita sesuaikan dulu dari yang titik, lalu garis dan area dengan sesuai abjad, yaitu berarti jalan dulu baru sungai. Kemudian pada fonts and text formatting kita beri fontnya yaitu Times New Roman dengan size nya yaitu 12 untuk nama keterangannya, judul keterangannya. Kemudian untuk item labels kita juga jadikan Times New Roman. Dan untuk kolomnya kita jadikan 2. Lalu kita atur sedemikian rupa agar keterangan ini jadi lebih rapi. Kemudian kita akan membuat untuk simbol kontur dengan cara add polygon, lalu buat seperti lingkaran. Kemudian jadikan 2 lingkarannya, dan yang satu lebih kecil ukurannya, lalu tempatkan di dalam. Kemudian kita ganti warnanya dengan cara klik kanan, lalu item properties, lalu pada main properties. Lalu pada main properties kita pilih yang simple fill, lalu fill colornya kita pilih yang transparan. Untuk stroke colornya kita pilih yang warna oranye. Untuk stroke weight-nya kita pilih 0,2. Lalu yang kedua lakukan hal yang sama. Lalu kita akan membuat keterangan angka pada konturnya dengan cara add label. Lalu agar terlihat lebih rapi kita bisa menambahkan shape pada konturnya. Kemudian kita tinggal hapus stroke colornya dan kita tempatkan fontnya pada stroke pada bentuk rectangle tadi. Untuk besarnya font kita sesuaikan saja. Kemudian kita akan menambahkan sumber peta, lalu kita tambahkan juga sistem koordinatnya.
Setelah itu kita akan membuat inset, lalu kita buat kotakan untuk insetnya dengan thicknessnya dengan stroke weight-nya kita ubah menjadi 0,5. Kita bisa kembali ke peta utama, kemudian kita pilih yang Open Data Source Manager, lalu kita masukkan batas kabupaten. Untuk yang lainnya kita checklist saja, unchecklist, hapus centangnya. Kemudian kita masuk ke simbologi pada kabupaten tersebut, pilih yang kategoris, value-nya kita pilih yang kabupaten, lalu classify. Kemudian kita blok semuanya dengan cara pilih salah satu, lalu Ctrl A, klik kanan, lalu change color, dan kita ubah menjadi putih. Lalu kita cari kabupaten kita atau Pemalang. Kemudian untuk colornya kita bisa beri jadi warna hijau. Kemudian pada labels kita pilih yang single labels, lalu fontnya kita ganti menjadi Times New Roman dengan size nya yaitu 12, propertinya placementnya yaitu horizontal, dan kita apply. Lalu kita akan membuat set file baru dengan nama laut, geometrinya yaitu polygon, dan kita beri file baru keterangan. Lalu kita toggle editing, lalu kita buat polygon yang kira-kira mewakili untuk depan laut. Kemudian pada layer laut tersebut kita tempatkan di bawahnya kabupaten, lalu kita ganti warnanya jadi warna biru, dan kita beri labels, fontnya kita sesuaikan, serta untuk buffernya kita centang. Ya, sebelum itu kita ubah pada map 1 ini, yaitu klik kanan lalu item properties, kemudian kita lock layer dan lock style full layer, lalu kita masukkan, kita kembali ke layout, lalu add map, dan kita berikan mapnya pada kotakan di dalam garis batas. Kemudian kita sesuaikan atau bisa kita kira-kirakan dengan skala di sini. Lalu koordinatnya kita sesuaikan, kita buat grid, yaitu untuk lalu modify grid type-nya yaitu cross, sesuaikan skalanya. Kemudian intervalnya kita juga sesuaikan, lalu cross width-nya kita jadikan 1, dengan line style-nya kita ubah warnanya menjadi merah. Kemudian pada draw koordinat kita centang, pada left-nya kita jadikan vertical ascending serta right-nya juga, dan untuk font-nya kita jadikan Times New Roman dengan ukurannya 8 aja. Kemudian kita bold juga. Untuk koordinat precision-nya kita ubah menjadi 0. Kemudian pada frame kita checklist, lalu ubah thickness-nya menjadi 0,5. Karena tadi lupa untuk memberikan keterangan nama pembuat setelah skala, jadi kita buatnya sekarang. Setelah jadi seperti ini, maka kita bisa save kembali dan ekspor kembali.